Ini tentang hutan belantara ya, sekarang topiknya ya. Iya, Pak. Nggak usah berat-berat, Pak. Yang Nggak usah penting berat-berat bisa ya. tersampaikan. Tapi penting itu, gimana caranya kita selamat nih di tengah rimba ya. Iya, Ya, semoga bermanfaat hari ini, Pak. iya. Mantau nih ya. Baiklah, sepertinya pembicara utama kita sudah hadir, tapi kita mungkin tunggu dulu ya, barangkali 5 menit untuk mengizinkan yang baru tahu, yang masih melakukan hal yang lain untuk bisa bergabung dulu. Baik, sambil kita menunggu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya dengan pembicara. Kira-kira paparan akan berapa menit nih? Insya Allah paparannya sekitar 20-25 menit, Pak. Baik, nanti kita sediakan waktunya ya. Kemudian nanti apakah kita akan izinkan jika ada penanya yang ingin menginterupsi begitu, atau kita akan kumpulkan saja sesi pertanyaan? Dikumpulkan saja, Pak, nanti di belakang. Biar waktunya 25 menit ya bisa kepakai untuk itu. Oh, baik, Pak. Kalau begitu ya. Jadi nanti para hadirin di sini dapat bertanya dengan yang pertama adalah raise hand ya, sehingga dapat melakukan pertanyaan secara langsung. Nah, cara kedua adalah menuliskan langsung di chat, di kolom chat. Nah, sehingga nanti moderator akan mencatatnya. Nah, itu ya. Jadi, baiklah, kita tunggu 1 menit lagi. Sambil menunggu ya, kita akan
bicarakan secara ringkas. Pembicara utama ini adalah dosen termuda di kelompok keilmuan teknologi informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Nah, beliau bidangnya adalah keamanan informasi, segala sesuatu yang terkait dengan cyber security, ya, information security. Nah, sekarang sedang menunggu boarding time ya untuk melanjutkan studi S3-nya di Jerman atau di Belanda ya, sedang galau ini memilih di antara keduanya. Oke, saya kira kita akan mulai saja ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak telah hadir dalam acara kuliah publik kita kali ini yang akan mengetengahkan pembicara utama yaitu Muhammad Lukman Zagi. Dan topiknya adalah terkait dengan keamanan informasi. Nah, tanpa berlama-lama, saya kira silahkan saja Pak Zagi menyampaikan paparannya dan waktu disediakan maksimal 25 menit ya. Oke. Saya persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Yusef. Semoga share screen saya sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua. Sudah. Sudah ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama selamat datang di Cyber Jungle karena ini adalah suatu materi yang cukup ringan bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman tidak perlu harus mengerti keamanan informasi itu seperti apa hingga dalam. Tapi yang saya inginkan setelah teman-teman hadir di acara ini adalah teman-teman aware terhadap apa itu yang namanya cyber security. Dan ini dipergunakan untuk diri teman-teman sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi silahkan nanti diimplementasikan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri lagi. Ya, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Pak Yusef. Nama saya Lukman Muhammad Zagi. Saya seorang pengajar utamanya ya, mengajar di KKTI, Kelompok Keahlian Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Namun di sini saya juga sering diminta untuk bantu mengajar di beberapa tempat, yaitu mulai dari Cisco NetAcad pada bidang CyberOps dan DevNet, kemudian diisi konsel untuk ethical hacker dan forensik investigator. Kadang-kadang saya juga disuruh bantu untuk di Red Hat atau kita belajar Linux lah ya di situ. Dan saya punya satu buah kanal YouTube, walaupun mungkin kalau sekarang agak belum saya kembangkan lagi karena sedang bulan puasa ini waktunya agak terlalu mepet gitu, jadi belum sempat menambah lagi. Nah, apa sih yang akan saya ceritakan? Saya bagi jadi 6 bagian. Nah, yang pertama adalah tadi pengenalan diri saya, kemudian kita akan masuk ke dalam the jungle, kemudian kita akan masuk ke dalam aktornya siapa aja, modus operandinya apa saja, damage yang terjadi seperti apa, dan bagaimana kita survive di dalam jungle ini atau hutan rimba ini, ya. Nah, kenapa namanya welcome to the Cyber Jungle? Karena saya ambil dari sebuah artikel yang cukup menarik sebenarnya, dituliskan oleh David E. Hoffman, seorang pencari berita yang cukup senior di bidang politik sebenarnya. Nah, tapi dia ini sangat tertarik terhadap perkembangan perkembangan cyber, terutama ketika dia ini melihat ternyata perang itu ke depan tidak hanya menggunakan fisik, namun menggunakan dunia cyber. Nah, di mana di saat sebuah informasi ini sudah banyak masuk keluar dalam jaringan, dan ini menjadi sangat masif. Tapi hati-hati karena di satu titik akan ada selalu bandit yang mengintai teman-teman. Jadi inilah kenapa akhirnya saya tertarik nih. Oke lah, kalau gitu saya akan coba ceritakan bagaimana teman-teman bisa survive di dalam hutan rimba ini. Nah, mulai dari penceritaan hutan rimba ini seperti apa. Hutan rimba ini
kita bisa melihat bahwa 4,54 miliar, kalau bahasa Indonesianya, miliar orang ini menggunakan internet. Dan penggunaan internet ini tentu saja menjadi sangat banyak, masif. Nah, daripada kita bicara yang terlalu besar, mari kita pindah ke tempat yang lebih kecil, yaitu hutan kita di Indonesia. Di Indonesia masih di dalam PR sosial, kita populasinya ada 272,1 juta orang, gitu ya. Di mana penetrasi internetnya adalah 64%. Jadi sekiranya ya hampir setengah lebih dari kalau ada 2 orang, minimal 1 orang itu pasti pernah internet dan pasti menggunakan internet. Apalagi kalau kita melihat dari mobile phone connection kita. Bayangkan dengan jumlah total populasi yang 272, mobile phone kita yang ada ini 338, dan itu sangat banyak. Nah, informasi tersebut akan nanti dikumpulkan dan menjadi sebuah pohon-pohon digital yang mana kita harus amankan. Nah, ini sedikit gambaran sebenarnya berapa sih diversity-nya. Saya ambil dari Statista. Yang menarik adalah sebenarnya yang paling banyak menggunakan adalah orang-orang yang di jenjang kalau kita bilang ada strata, ada di junior strata gitu ya. Kalau pekerjaan masih tingkat junior, yaitu di 35 sampai 44. Namun perlu diperhatikan di sini juga belum adanya penelitian yang mengaitkan umur yang di bawah 13, karena saya lihat sih sekarang banyak ya anak-anak SD yang sudah mulai main game dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya adalah pohon-pohon digital yang menjadi nanti sebuah hutan rimba. Itu yang harus diperhatikan. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, hutan rimba kita itu dari mana aja? Bisa dari data-data yang ada di aplikasi yang teman-teman gunakan. Entah itu misalnya Instagram, itu masuk ke sosial media ya sebenarnya. Email, kemudian masuk ke dalam e-commerce, e-learning, kemudian teman-teman misalnya, saya punya yang namanya Truecaller yang kita bisa melihat siapa pemilik nomor sesungguhnya itu siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari pohon-pohon digital yang kita bangun, dan ini menjadi suatu hal yang sangat menarik karena kita sebagai orang Indonesia ternyata menggunakan internet ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata dunia. Penggunaan internet kita itu sekitar 7,20 menit, kalau saya 7 jam 20 menit sehari penggunaannya. Dan saya rasa dari kita sendiri atau dari teman-teman mungkin penggunaannya ada yang lebih dari itu. Nah, penggunaannya untuk apa saja? Ada yang sosial media, television, music, dan games. Nah, ini sangat tergantung sama teman-teman ini seperti apa. Nah, penggunaan waktu yang 7 jam 20 menit yang teman-teman gunakan dalam sehari itu menjadikannya sebuah yang namanya hutan. Yang mana hutan-hutan ini kita sangat harapkan memiliki gerbang yang aman. Nah, gerbang yang aman itu seperti apa ya? Gerbangnya tinggi, gerbangnya kokoh, di sampingnya itu ada jeruji besinya. Kemudian di sebelah kiri nanti ada pengumumannya, kalau kamu mau masuk ke dalam data saya, maka kamu harus melakukan apa. Dan yang sebelah kanan ada yang memberikan permission. Di sini ada kayak rumah, atau sebelah kanan itu ada gubuk lah ya yang bisa untuk mendaftar. Saya mau daftar nih untuk masuk mendapatkan izin melihat pohon-pohon data, boleh nggak? Nah, kalau boleh ya boleh masuk, kalau enggak ya boleh. Jangan jadi seperti ini, di mana kita punya gate yang nggak ada gunanya gitu. Nah, takutnya dengan kita memiliki suatu gate yang tidak ada pengamannya, orang bisa masuk, ini nggak ada gunanya juga, dia harus dibuka atau tidak. Ada sebuah forbidden fruit yang bisa diambil oleh orang banyak, yaitu yang namanya personal data. Nah, personal data ini mungkin bermacam-macam bentuknya, mulai dari nama, tempat tinggal, tempat tempat dia bekerja, KTP dan lain sebagainya, yang mana data-data yang seperti ini bisa diambil oleh orang-orang dan dijadikan hal-hal yang dieksploitasi gitu ya di dalam dunia digital. Nah, yang menarik adalah semua yang ada di dalam internet akan tetap di dalam internet, sehingga teman-teman harus berhati-hati dalam mengepost apapun itu dalam dunia digital, entah itu di sosial media, entah itu di tempat-tempat yang
e-commerce lah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman saya harapkan untuk hati-hati di sana. Nah, aktornya siapa aja? Nah, saya baca-baca, oke, kalau gitu saya buat akhirnya menjadi tiga kelompok gitu. Tiga kelompok ini pertama yang namanya forest resident, yang kedua adalah bandit, dan yang ketiga adalah forest ranger. Di mana forest resident itu siapa? Ya kita ini, di mana kita mulai menanamkan pohon-pohon, kemudian kita mencoba untuk mengolah pohon tersebut dan akhirnya bisa digunakan oleh orang banyak, atau kita bisa melakukan pengambilan tuh, kita masuk ke dalam hutan, kita ngambil sesuatu di dalam hutan dan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kita di forest resident. Nah, bandit itu siapa? Bandit ini adalah orang yang ingin mengeksploitasi hutan tersebut tanpa pandang bulu, dan ini pasti biasanya ngambilnya ya sekali libas dapatnya banyak lah, kasarnya seperti itu, dan ini menjadi hal yang berbahaya. Nanti akan kita lihat modus operandinya seperti apa, tapi yang pasti ada yang namanya bandit ini. Nah, sebenarnya kita juga punya yang namanya forest ranger, atau yang namanya polisi hutan. Nah, polisi hutan ini dibentuk oleh organisasi-organisasi, bisa setingkat yang paling rendah mungkin di kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya, tapi induknya pada akhirnya kalau di Indonesia mungkin di BSSN, sehingga ketika terjadi sesuatu, BSSN ini yang akan bekerja. Nah, modus operandinya seperti apa? Nah, modus operandinya ternyata cukup mudah, karena orang Indonesia ini sangat suka berbagi. Contoh saja, ini saya lakukan beberapa saat yang lalu, di mana saya masuk Instagram, kemudian saya tinggal search dengan kata kunci KTP, ataupun misalnya dengan kata kunci ibu saya, happy birthday mom. Ternyata saya bisa mendapatkan beberapa informasi yang bisa kita ambil. Ketika teman-teman mendapatkan yang namanya KTP di dalam Instagram, apa yang teman-teman lakukan? Ya udah, saya ambil gitu. Saya lihat nomor KTP-nya berapa, terus namanya siapa, tempat tanggal lahirnya siapa, dan lain sebagainya. Yang mana ini sangat berbahaya sebenarnya. Ini adalah data-data privasi teman-teman. Apalagi nama orang tua, nama ibu teman-teman. Kalau teman-teman punya kartu kredit, teman-teman bisa melihat bahwa ya udah, saya lupa nih password saya, ke telepon tuh ke dalam ke banknya, dan di bank ini dikatakan nama ibu Anda siapa? Ya sudah ada nama ibu Anda di dalam Instagram. Nah, ini yang teman-teman juga harus mulai hati-hati tentang data privacy. Belum lagi kita bisa melihat ternyata orang ini sangat mudah ditanya tentang password Anda apa. Ini ada suatu simple interview dari Jimmy Kimmel Live, di mana dia bertanya ke orang-orang kalau nggak salah di LA tentang password mereka apa, dan dengan dengan mudahnya ada orang yang mengatakan, oh ini loh password saya. Nah, di sini contohnya adalah Walker 112995. Nah, ini adalah contoh untuk orang Amerika yang merasa bahwa diri mereka itu tertutup gitu. Apalagi orang Indonesia yang sangat terbuka terhadap informasi atau terhadap orang-orang yang baru dikenal, dan kita duduk di bis atau di kereta, di pesawat, terus diajak ngobrol, dan kita bisa mengeluarkan hal-hal yang bersifat privasi dengan mudah. Apalagi di Indonesia itu ya, jadinya password itu saya rasa akan mudah didapatkan. Atau kita gunakan tools yang agak complicated, tapi ya itu bisa lah gitu ya digunakan, dan bisa menemukan nih berapa user ini dipakai di mana, user ini dipakai di mana, dan ya ada toolsnya. Jadi teman-teman harus mulai aware terhadap hal tersebut. Menariknya lagi, ada yang namanya Evil Twin. Orang Indonesia biasanya sangat suka yang namanya internet gratis. Datang ke dalam coffee shop, gunanya untuk apa? Gunanya cuma untuk cari wifi doang. Kita belinya cuma satu cangkir kopi, dan kita berharap bisa nge-net 2 jam, 3 jam gitu ya, kasarnya seperti itu. Nah, padahal kalau teman-teman harus aware bahwa yang namanya Evil Twin itu ada di mana-mana, di mana yang namanya mungkin coffee shop-nya sama gitu. Nama di sini contohnya adalah free wifi, sama-sama free wifi. Nah, orang ini masuk, dan masuknya ini malah bukan ke dalam internet si coffee shop, tapi masuknya ke dalam tempatnya penyerang. Dan ketika masuk ke dalam tempatnya penyerang, entah itu ID, password, dan lain sebagainya dari tempat teman-teman bisa diambil oleh penyerang.
Belum lagi ada yang namanya stolen device. Banyak dari handphone kita atau komputer kita, bukan komputer ya, laptop lah ya, laptop kita itu tidak pernah dikunci. Entah itu tidak dikunci menggunakan password, tidak dikunci dengan menggunakan apa namanya ini fingerprint dan lain sebagainya, yang menyebabkan kalau kita bisa ngomong, ya kalau hilang data di dalamnya bisa dilihat sama orang, dan ini menjadi hal yang sangat berbahaya. Karena ada beberapa tuh, kalau kita buat WhatsApp apa namanya, kita nggak dikunci, HP-nya nggak dikunci, WhatsApp-nya nggak dikunci, langsung aja bisa kita kirim, tolong saya sedang kecelakaan, bantu saya kirim apa namanya 10 juta misalnya, seperti itu ke alamat ini. Akan ini merupakan suatu apa ya, bahaya yang kita harus sadari, bahwa sebaiknya yang sifatnya pribadi, entah itu laptop, entah itu HP, harus dikunci. Dengan apa ya, takutnya kalau misalnya hilang akan menjadi panjang urusannya. Atau ada juga orang-orang yang melakukan phone scam, di mana phone scam ini biasanya ditelepon ya kita, terus ada yang ngomong apa namanya, selamat Anda mendapatkan hadiah apa, atau misalnya Anda pemilik kartu kredit dengan atas nama ini, kemudian kartu kreditnya jenis atau tingkatnya seperti ini, kita bisa nggak mau meningkatkan nggak nih, jadi dari misalnya jadi platinum dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya mereka ini mencari keuntungan-keuntungan dari data yang kita ambil, data yang kita ucapkan di dalam percakapan tersebut. Nah, apalagi phishing ini dibuat sangat mudah. Contohnya kalau saya perlihatkan di sini, saya membuat suatu email dari presiden ri.go.id dan dikirimkan, selamat Anda menjadi menteri, katanya kayak gitu. Nah, ini yang harus hati-hati, bahwa data yang email yang teman-teman dapatkan belum tentu adalah email yang legitimate. Dan lagi biasanya dilampirkan pula dengan yang namanya link ataupun apa nih ya, aplikasi yang kalau teman-teman nanti klik atau teman-teman apa namanya eksekusi, maka akan masuk atau akan mengirimkan virus ke dalam sistem teman-teman, dan ini menjadi masalah baru lah ya di tempat kita. Dan kadang-kadang ada juga orang-orang yang akan mengirimkan apa namanya ini email yang membuat kita takut. Contohnya di sini saya pernah mendapatkan email yang mengatakan bahwa komputer saya kena trojan, kemudian dia melakukan kontrol penuh terhadap komputer saya, dan apa namanya, ada aktivitas-aktivitas yang menurut dia rekam, dan saya harus membayar Bitcoin ke sana gitu agar tidak disebarluaskan. Nah, beberapa orang yang merasa takut, ya akhirnya membayar. Padahal sebenarnya percaya nggak sih serangan-serangan ini bisa terjadi? Nah, itu yang teman-teman harus pastikan juga. Atau mungkin teman-teman menang sesuatu, dan ini contohnya adalah Lazada, menang Lazada, tapi kenapa di Blogspot gitu? Dan gilanya lagi, di sebelah kanan teman-teman bisa melihat dia mencatut nama orang-orang yang mungkin nama orangnya beneran gitu, dan itu mereka tidak tahu terkait permasalahan ini. Ada lagi contohnya adalah farming, di mana kalau saya lihat di sini adalah suatu Facebook biasa. Namun Facebook biasa ini ketika teman-teman lihat di bagian atas, di bagian loginnya itu HTTP-nya adalah bukan ke Facebook, namun ke wearefreeunique.com, dan ini data yang teman-teman nanti masukkan ke dalam email, ke dalam password ini diambil oleh si penyerang. Atau ada juga yang menggunakan scareware. Ada nih, ketika teman-teman masuk ke dalam suatu situs tertentu, keluar peringatan, hati-hati ada virus yang masuk di dalam sistemnya teman-teman. Silakan remove virus now. Nah, kalau misalnya teman-teman klik, sebenarnya nanti akan install sesuatu, yang mana install sesuatunya ini malah virus, bukan penyembuh dari virus itu sendiri. Dan berbagai macam cara lainnya. Nah, damage-nya apa atau kerusakannya apa? Yang pertama adalah financial loss, di mana di Indonesia ini dikatakan bahwa 2021 ada yang ngomong 84.000 triliun akan hilang karena serangan cyber. Tapi ada yang bilang juga di apa namanya, kisarannya nggak segitu, ada yang bilang 478, ada yang bilang 84.000, tapi ini ordernya triliunan gitu, jadi sangat banyak. Ini menjadi concern bagi kita semua. Atau damage reputation. Tadi kalau ketika kita kehilangan HP atau kehilangan komputer dan dieksploitasi oleh orang, jangan-jangan
nama kita dicatut, digunakan dan dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya oleh si penyerang, sehingga akhirnya banyak nih orang-orang yang ini nih nama saya dicatut, tolong dibereskan di polisi. Nah, tapi kan itu jadi urusannya panjang ya. Dan yang terakhir adalah pasti kehidupan kita akan terganggu. Jadi teman-teman, saya harapkan hati-hati karena masalahnya tidak hanya sekali terus langsung selesai, tapi mungkin akan menjadi panjang. Nah, bagaimana untuk selamatnya? Nah, kalau bagaimana untuk selamatnya, pertama teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu punya aset. Aset itu entah nama lah, entah tanggal lahir lah, entah akhirnya berbentuk uang lah, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman harus pahami aset yang ini, atau misalnya oke lah saya punya bank, saya menabung di bank BNI, maka saya harus tahu bank BNI itu data yang saya berikan ke sana apa, kemudian peraturan yang saya berikan apa, apakah saya boleh ditelepon oleh call center BNI yang menawarkan sesuatu, misalnya seperti itu. Kalau Anda merasa bahwa tidak pernah memperbolehkan dan ada orang yang menelpon, hati-hati. Kemungkinan besar Anda sedang akan dijebak sama orang lain, gitu ya. Kemudian jangan pernah mengirimkan atau men-share informasi-informasi secara berlebihan di dalam sosial media, teman-teman. Jadi seandainya teman-teman ini menulis sesuatu di sosial media, pastikan bahwa hal-hal yang bersifat privasi itu tidak ada. Kalau bisa, ketika teman-teman ngepost di dalam Instagram, misalnya saya ngepost foto, maka pastikan foto itu tidak ada jejaknya. Jejak itu maksudnya apakah dia tempatnya di mana dan lain sebagainya. Karena ini kadang-kadang menjadi permasalahan di bidang privasi. Kemudian ada lagi, silakan coba Anda cek email Anda di dalam I have been pwned, suatu aplikasi yang dia mengumpulkan banyak breach di dalam sistem, terutama email-email yang sudah pernah di breach. Nah, silakan dicek. Gitu. Saya coba masukin info center ITB ACID, ternyata sudah ada 3 tempat yang mengatakan bahwa dia di breach. Dan kalau sudah di breach, berarti kemungkinan kalau kita belum mengubah password kita, berarti orang di luar sana sudah tahu password dari aplikasi kita. Cara lain yang lebih mudah adalah kita melakukan install terhadap anti malware agar komputer kita lebih aman, tablet kita lebih aman, handphone kita lebih aman, komputer kita lebih aman, gitu ya. Kemudian jangan lupa tuh semua komputer, semua handphone, tolong dikunci. Yang mana kuncinya ini sebaiknya adalah kunci PIN atau misalnya kunci password gitu ya. Jangan yang kita buat slide gitu, karena kadang-kadang yang slide itu bisa dibaca oleh orang karena bekas di dalam HP gitu, misalnya seperti itu. Nah, kalau Anda mau lebih merasa aman, silakan coba cek password Anda itu cukup kuat atau tidak. Nah, contohnya ada di password.kaspersky.com, Anda bisa memasukkan password Anda di sana, walaupun di sini dikatakan sih data yang password yang Anda masukkan ke dalam sini tidak akan disimpan, tapi ya sebaiknya tetap berhati-hati. Nah, at least teman-teman bisa melihat nanti kekuatan password teman-teman ada seberapa gitu levelnya. Lanjutannya adalah silakan gunakan multi-factor authentication. Teman-teman pasti punya bank BNI lah atau apa. Nah, itu kan biasanya menggunakan multifaktor, tapi itu ya, masukin PIN kemudian masukkan password. Nah, kalau memang ada suatu hal yang bisa kita gunakan dengan cara yang agak berbeda, misalnya menggunakan email, menggunakan biometrik dan lain sebagainya, ya lebih baik gunakan. Terutama data-data yang bersifat sangat privacy atau bersifat sangat confidential. Nanti kalau misalnya kita ngomongin keuangan, nah, itu harus punya beberapa cara autentifikasi yang berbeda dan itu harus dilakukan verifikasi. Kemudian usahakan di dalam kita menyimpan data, kita itu melakukan 3 hal, yaitu berikan permission pada data tersebut, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh membuka datanya, kemudian kita melakukan enkripsi terhadap data tersebut, dan kalau bisa, kalau memang sudah datanya tidak digunakan, dihapus saja. Sehingga apa yang ada di dalam komputer kita, ada yang di dalam laptop kita, di dalam HP kita, itu adalah data-data yang memang kita butuhkan saja,
Dan ketika terjadi kehilangan, at least sudah ada permission-nya, sudah ada encryption-nya, sehingga relatif lebih aman. Dan ada lagi yang namanya incognito, bagi teman-teman yang biasa berselancar di dunia maya, sering menggunakan incognito untuk apa ya, sembunyi gitu ya, biar semua cache-nya tidak tersimpan atau password-nya tidak tersimpan dan lain sebagainya. Nah, gunakan, karena memang ini salah satu bentuk yang cara mengamankan diri teman-teman dari serangan-serangan atau misalnya dari apa ya, deteksi ke tempat sistem kita kayak apa gitu. Jadi silahkan gunakan. Apalagi kalau teman-teman punya VPN, gunakanlah VPN. Kemudian kurangi yang namanya use remember password gitu. Karena kalau misalnya remember password ini teman-teman gunakan sebagai keseharian teman-teman gitu ya, hati-hati ketika nanti komputernya ini nggak dikunci, teman-teman masuk, terus di remember password-nya dibuka karena nggak ada kuncinya, ya di-enter aja, selesai. Semua ID dan password teman-teman akan terbuka semua. Sehingga hati-hatilah terhadap hal itu. Kemudian ada juga yang namanya recovery phone number dan email, silahkan digunakan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba terjadi masalah dengan email teman-teman, atau suatu aplikasi teman-teman, nanti akan dibilang ini, masuk ke email atau masuk ke dalam nomor telepon Anda dengan SMS gitu misalnya, itu ada tulisannya, Anda mau melakukan recovery terhadap aplikasi ini, apakah iya atau tidak. Dan yang perlu hati-hati lagi adalah berhati-hatilah dengan online shop, karena banyak online shop yang di luar sana yang tidak trusted. Jadi pilihlah yang trusted. Kemarin ada kejadian satu tempat yang tidak trusted, mereka jualan sampai bahkan udah ada iklannya di TV, ternyata juga apa ya, bodong lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan ini kita harus hati-hati. Dan terakhir adalah kita harus hati-hati terhadap mengklik link yang ada. Di sini ada contoh dari sebuah grup, ada yang namanya mybanktoyou.com dan ada yang tulisannya mybanktoyou.com. Ada yang A-nya menggunakan A biasa dan A-nya menggunakan kayak Alpha gitu ya. Dan citibank.com dan Citibank yang menggunakan Alpha. Nah, ini ternyata setelah diklik yang misalnya yang bawah itu masuk ke dalam website bohongannya penyerang yang mirip banget dengan bank yang ada, sehingga kalau kita masukkan data ke sana, datanya bisa terambil oleh sistem. Dan ini teman-teman makanya harus hati-hati ketika mendapatkan suatu link tertentu. Nah, terima kasih. Ini adalah apa namanya, presentasi singkat saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Zagi. Menarik sekali ya presentasinya dan benar-benar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari nih. Biasanya cyber security kan kalau terlalu mendalam malahan jadi sangat rumit begitu ya, enkripsi dan lain-lain. Tapi ini benar-benar yang sangat berguna bagi kita semua. Baiklah, kita akan buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan dulu. Silahkan bagi yang akan bertanya, raise hand saja dulu. Atau jika tidak mau interaktif, boleh juga dituliskan di kolom chatting. Kita tunggu pertanyaannya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya akan bertanya. Boleh ya, saya bertanya ya. Nah, kalau misalkan kejahatan cyber dengan apa namanya, pembajakan WA. Nah, itu seperti apa sebenarnya dan sebaiknya kita harus bagaimana supaya tidak kena pembajakan WA dan kalau sudah terkena sebaiknya bagaimana? Monggo. Terima kasih Pak pertanyaannya. Menarik sekali karena memang banyak orang yang kena itu ya, kena bajak di WA. Nah, yang pertama adalah kita pastikan dulu, biasanya ketika ada pembajakan WA itu selalu ada OTP-nya atau apa ya, one time password-nya yang dikirimkan melalui SMS lah atau apalah. Nah, itu yang kita mulai perlu hati-hati itu. Oh, ada kayak gini nih. Yang kedua adalah ketika memang sudah terjadi apa ya, pembajakan, yang teman-teman harus lakukan adalah bisa masuk ke dalam linknya BSSN. Di sana ada tempat pengaduannya.
bahwa apa ya, WA saya ini diambil oleh orang lain. Nanti teman-teman bisa mengajukannya dengan membawa KTP dan lain sebagainya, ikuti prosedurnya. Enggak 100% bakal pasti akan dibalikan, tapi mereka akan mengusahakan untuk mengembalikan WA teman-teman. Tentu saja apa ya, teman-teman harus melakukannya juga legal ya, maksudnya jangan sampai saya mau ngambil tempat orang lain terus merasanya tempat saya dibajak. Nah, itu jangan juga. Jadi sebenarnya bisa itu dilaporkan. WA, Facebook, Instagram itu sebenarnya bisa dilaporkan ke BSSN untuk pengambil alihan apa ya, kepemilikan data yang semula gitu, Pak. Baik, terima kasih. Coba saya sambil ngecek dulu ya di kolom chat dulu. Nah, saya akan bacakan saja dari Pak Kusprasapta Mutiarsa. Terima kasih atas materinya yang sangat bermanfaat ini. Ingin bertanya untuk mengamankan komputer personal kita dari malware. Sebenarnya sudah ada Windows Defender, tetapi ada produk anti malware yang lain seperti Kaspersky atau Kaspersky ya, ini pakai masker juga jadi tambah susah, atau software antivirus lainnya. Apakah menggunakan Windows Defender masih kurang aman? Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Windows Defender ini kan sudah cukup baik, apalagi kalau teman-teman selalu melakukan update gitu ya, untuk setiap saat di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman. Kemampuan dia mendeteksi malware itu sangat tinggi. Hanya saja memang karena dia fokusnya memang apa ya, mungkin yang tidak terlalu high level gitu ya, banyak yang lebih menggunakan tempat lain, misalnya menggunakan Kaspersky atau menggunakan McAfee dan lain sebagainya sebagai tambahan supplementary. Kalau dulu saya bisa katakan bahwa antivirusnya si Windows itu sangat jelek, tapi kalau yang sekarang sudah lumayan gitu. Tapi akan lebih baik ketika ditambahkan. Namun perlu kita buat garis bawah bahwa bukan berarti setelah kita menambahkan banyak antivirus menjadi lebih baik. Jangan sampai kita punya satu laptop isinya ada Windows Defender-nya, kemudian ada Kaspersky-nya, ada McAfee-nya dan lain sebagainya, yang mana itu pasti akan membuat laptop kita cara kerjanya turun gitu, karena berat, scanning itu merupakan hal yang berat. Jadi kalau ditanya apakah Windows Defender ini aman, sebenarnya aman, tapi akan lebih baik jika ditambahkan dengan antivirus atau malware yang lain. Gitu, Pak. Baiklah, terima kasih. Semoga sudah dapat menjawab pertanyaan Pak Sony. Kemudian saya tunggu lagi pertanyaan yang lain. Silahkan. Dan seperti biasa, sambil menunggu saya akan bertanya kembali. Nah, sekarang terkait dengan penipuan lagi nih ya, yang sering jadi lelucon malahan ya, ketika yang ditipunya itu ternyata polisi gitu ya, terkait dengan yang setengah hipnotis ke ATM itu ya, yang orangnya kayaknya itu juga itu, tapi selalu aman dia. Penipuan melalui telepon gitu ya, sampai akhirnya dia juga mungkin udah banyak mendapatkan kena batunya ya, tetapi tetap saja masih banyak. Itu bagaimana itu? Menghindarinya, mencegahnya, dan kalau kena sebaiknya gimana? Apakah sebaiknya sekalian di podcast live kan seperti yang banyak atau bagaimana? Jadi konten menarik ya. Iya betul. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa YouTube yang memang menyalurkan atau menyiarkan bagaimana kalau ada orang melakukan serangan atau scam ya, terus dicoba untuk di trace back. Nah itu banyak banget YouTube yang seperti itu, dan menurut saya itu sangat menarik. Tapi apakah kita melakukan seperti itu? Saya rasa sih kalau kita pribadi yang kurang aware atau sebagai orang yang biasa saja, lebih baik ya nggak usah lah. Lebih baik kalau ada telepon yang aneh, atau menurut saya kok tiba-tiba ada orang tanya kartu kredit atau ngomongin kartu kredit saya yang mana harusnya nggak ada orang yang tahu. Bahkan dia sampai tahu batas kartu kredit saya berapa dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya udah hati-hati banget itu. Jangan sampai kita malah memberikan informasi yang kita miliki dan itu harusnya tertutup bagi kita. Nah, bagi kita sendiri saya harapkan teman-teman yang penting sadar aja
nggak usah aneh-aneh untuk disebarkan atau apa. Tapi kalau memang teman-teman merasa apa ya, oh kayaknya ini mungkin legitimate gitu, lebih baik silakan teleponnya ditutup, kemudian silakan telepon ke tempat yang seharusnya, misalnya BNI ada nomor hotline-nya berapa, Mandiri hotline-nya berapa, atau apapun lah, kita bisa pastikan dulu di sana. Jika memang benar, ya alhamdulillah. Tapi kalau memang ternyata enggak kok, ternyata enggak ada nih yang di tempat saya yang punya apa ya, punya hal-hal yang seperti itulah. Nah, berarti ya teman-teman harus hati-hati terkait hal tersebut. Itu Pak. Baiklah, terima kasih. Jika bukan podcast terkenal ya, nggak punya kanal YouTube jadi hiburan, mendingan diam-diam aja ya, cari yang aman. Tapi kalau Anda mempunyai kemampuan jadi YouTuber, jadi konten yang menarik, itu jadi menghibur dan sekaligus ngerjain si penipu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Jagi. Ini sudah bermunculan banyak pertanyaan sekarang. Saya akan bacakan saja ya dari Pak Tenri Gobel, cyberthreat.id. Ingin bertanya kepada Pak Zagi, apakah bentuk scareware hanyalah seperti yang Bapak tampilkan, seperti adanya pop-up yang muncul memberitahu bahwa komputer kita terinfeksi virus? Apakah ada bentuk lainnya mengenai scareware ini? Satu ya. Yang kedua, scareware ini mendistribusikan apa yang paling banyak? Apakah spesifik malware yang disebarkan seperti Trojan, atau spyware, atau apa yang lainnya? Yang ketiga, jika sudah terkena scareware, apa yang harus dilakukan? Monggo. Oke. Wah, pertanyaannya cukup banyak. Sebenarnya kalau bentuk scareware itu seperti apa? Kebanyakan memang bentuknya pop-up. Kemudian pop-up ini membuat kita merasa takut. Nah, seringkali juga akhirnya link yang kita klik atau link yang kita inginkan itu tidak bisa lagi diakses karena memang dipenuhi oleh satu buah pop-up yang cukup penuh. Nah, itu yang biasanya terjadi di kehidupan kita gitu ya. Walaupun mungkin nanti ada bentuk jenis yang lain ya, mungkin ada, tapi memang paling banyak adalah bentuknya pop-up. Kemudian scareware ini didistribusikan apa? Yang biasanya didistribusikan adalah Trojan. Karena biasanya kalau sifat dari Trojan kan terlihat sebagai suatu aplikasi yang legitimate, entah itu, ini loh saya akan kasih kamu sebuah antivirus yang bisa mendeteksi 5 macam malware yang ada misalnya. Ya, tadi kan contohnya 5 malware ya. Nah, setelah teman-teman install, malah membuat suatu backdoor di dalam sistem kita. Dan ini menjadi hal yang cukup bermasalah bagi orang-orang yang tidak memahami hal tersebut. Nah, jadi memang paling sering terjadi adalah setelah kita install sesuatu dari scareware, masuk ke dalam Trojan yang masuk ke dalam sistem kita, dibuka backdoor-nya, data kita bisa diambil oleh orang lain. Atau kadang-kadang juga ada yang namanya keylogger. Nah, dipasang keylogger-nya sama si scareware, kemudian data-datanya dikirimkan ke penyerang, dan ini sama saja suatu hal yang berbahaya. Gitu. Yang ketiga, jika sudah terkena scareware, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau memang sudah terkena scareware, sebaiknya segera uninstall programnya, kalau bisa gitu ya. Kalau enggak, silakan di-scan menggunakan anti malware. Nah, ada beberapa tips yang bisa digunakan bagi teman-teman ketika teman-teman sudah terkena Trojan atau anti malware, terkena malware yang persisten gitu ya, nggak bisa. Oh, udah saya scan, disuruh restart, di-scan kena lagi nih gimana? Nah, caranya biasanya adalah teman-teman buka laptop teman-teman, ambil hard disknya, jadikan dia sebagai hard disk eksternal. Nah, dengan jadikan hard disk eksternal ini silakan masuk, tapi jangan lupa ya dimatikan dulu autoplay-nya. Jadi ketika sudah menjadi hard disk eksternal, masukkan ke dalam komputer lain yang bersih dan punya antivirus yang baik. Masukkan ke sana, scan dari komputer tersebut, dan insya Allah sih sebenarnya yang malware-malware yang persisten itu akan terdeteksi dan tidak akan muncul lagi. Selama teman-teman tidak mengeksekusi malware tersebut di komputer yang baru, dan nggak ada gunanya nanti jadinya, malah infeksi ke tempat lain gitu ya. Nah, itulah yang bisa saya sarankan bagi teman-teman yang sudah terkena scareware seperti itu. Baik, sudah cukup jelas ya. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Pak Mukhlis Perdana, izin bertanya,
ancaman keamanan informasi ini sebenarnya sebuah perkembangan ilmu pengetahuan atau penurunan dari teknologi keamanan yang telah dikembangkan. Pertanyaan lainnya, nih ada bonus pertanyaan. Apakah Zoom ini termasuk salah satu platform yang aman? Terima kasih. Oke, wah menarik nih. Sebenarnya ini sebuah perkembangan ilmu pengetahuan atau penurunan. Ini memang harus bertanya sama ahli filosofi kayaknya. Tapi yang pasti yang saya pahami adalah setiap teknologi, apapun itu bentuk teknologinya, entah itu bentuknya hardware atau bentuknya software, pasti suatu saat akan muncul celahnya. Dan ya karena memang manusia ini apa ya, tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi saya rasa sih sebenarnya kalau dikatakan sebagai penurunan bukan penurunan, tapi memang kalau dari sistemnya, maka orang-orang ini menjadi sistemnya menjadi lebih baik, banyak yang bisa dilayani lebih banyak, hanya saja memang ada kemungkinan muncul lubang-lubang di sana, dan itu sekali lagi itu sangat manusiawi. Hanya saja bagi manusianya, biasanya orang-orang yang apa ya, mengeksploitasi atau yang dieksploitasi, kalau orang dulu tuh relatif lebih sadar, mungkin karena teknologinya juga belum terlalu major gitu ya, dan bentuk serangannya tidak terlalu banyak, sehingga orang dulu tuh ngerti, oh ya ini kok kayaknya aneh dan lain sebagainya. Nah kalau orang sekarang, karena aduh semuanya udah lewat WA, aduh sudah semuanya lewat email, ini kayaknya penting nih, nah saya klik. Nah dari sisi orang mungkin itu merupakan suatu penurunan, karena orang ini mulai nggak sadar terhadap hal-hal tersebut. Makanya kalau kita baca di beberapa dokumen, NIST dan lain sebagainya, orang ini harus di-upgrade terus-menerus. Kita harus punya yang namanya cyber security awareness, sekitar 6 bulan sekali, itu udah maksimal. Nggak boleh setahun sekali, itu harusnya nggak boleh. Gitu. Harusnya 6 bulan sekali orang-orang disadarkan kembali. Yang saya sampaikan di sini hanya sebagai contoh gambaran apa ya, gambaran sederhana saja. Nanti kalau teman-teman ikut security awareness yang lebih baik dan yang lebih apa ya, lebih detail, teman-teman ini menjadi subjek untuk serangan juga, agar teman-teman diperlihatkan bahwa kamu sadar nggak sih kamu tuh lemah nggak di dalam suatu sistem gitu. Jadi menurut saya sih kalau dikatakan sebagai ilmu, ini sebenarnya ilmu ini peningkatan. Tapi kalau sebagai orangnya, mungkin orang ini semakin lama semakin turun, semakin tidak aware terhadap hal tersebut. Nah, kemudian apakah Zoom ini termasuk satu platform yang aman, Pak? Wah, kalau definisi aman itu apa ya? Kalau dikatakan bahwa, kan biasanya kalau kita aman tuh kita lihat dari 3 aspek, confidentiality, integrity, dan availability. Availability tinggi, integrity harusnya tinggi karena itu ya sudah ada apa namanya itu encryption point to point, dan yang terakhir confidentiality-nya. Nah ini sebenarnya mungkin yang bisa dipertanyakan gitu. Seingat saya Zoom ini kan produk Amerika ya, di mana produk Amerika itu ada peraturannya yang mengatakan bahwa untuk keadaan darurat itu diperbolehkan dan diharuskan semua perusahaan yang ada di Amerika untuk membuka datanya. Nah, kalau gitu, apakah confidentiality-nya ini tercapai? Nah, itu bisa dikembalikan ke teman-teman. Kalau saya sih merasa bahwa ya cukup aman lah gitu. Karena dulu pernah ada serangan yang bertubi-tubi. Nah, biasanya pengembang-pengembang ini ketika sudah mendapat tempatnya sendiri. Kalau dulu kan nggak jarang orang menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Sekarang semua orang menggunakan Zoom, maka semua orang akan melakukan serangan. Nah, biasanya suatu perusahaan itu akan berbenah. Entah itu mempunyai blue team sendiri, punya red team sendiri, dan akan mencoba untuk menemukan lubang-lubangnya sendiri. Sehingga seharusnya, saya katakan hanya seharusnya ya, itu relatif aman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sekarang sudah tidak ada Zoom bombing lagi kayak dulu ya. Betul. Oke, sudah lebih baik ini. Baik, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya dari Hanasa. Izin bertanya terkait jejak digital. Apakah selamanya data kita akan tersimpan di internet? Apakah bisa dihapus, misalnya hapus akun dan lain-lain? Lalu apa ada tips terkait pengamanan selain yang Bapak sebutkan tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang ada peraturan atau suatu hukum yang namanya right for forgotten gitu ya. Saya dilupakan gitu kasarnya seperti itu.
Nah, peraturan ini memang sudah mulai digalakkan di Amerika dan di Eropa, sehingga harusnya ketika data yang kita tuliskan di dalam Facebook, ketika saya delete maka data itu benar-benar hilang. Nah, masalah yang terjadi adalah apakah tidak ada orang yang melakukan dump terhadap data yang kita tuliskan sebelumnya. Banyak yang sudah menghilangkan apa namanya, menghilangkan Twitternya, menghilangkan Facebooknya, ketika dia menuliskan hal-hal yang dalam tanda kutip ya bodoh itu ya, bisa dikatakan seperti itu, dan menjadi suatu hal yang viral, dan akhirnya dia menutup apa namanya Facebooknya dan Twitternya untuk menghilangkan jejak. Sayangnya banyak orang yang akhirnya sudah melakukan screenshot terhadap hal tersebut, dan tetap aja bisa disebar kemana-mana. Nah, itulah yang hati-hati di situ. Jadi sebenarnya sih kalau apa tipsnya ya, tips saya sih jangan aneh-aneh lah di dalam cyber jungle ini ya. Kalau teman-teman memang ada yang mau di-share, silakan di-share. Tapi pastikan memang data-data tersebut tidak menyebabkan teman-teman bisa merugi gitu. Nah, mungkin segitu, Pak. Baik. Tipsnya. Oh, tipsnya ya. Tipsnya pertama tadi jangan pernah sebaiknya kalau teman-teman punya informasi, maka informasi itu di cross check dulu sebelum teman-teman akan menyebarkan ke tempat lain. Karena biasanya kalau teman-teman menyebarkan ke tempat lain yang mana jejaringnya berbeda, ada orang yang mungkin akan melakukan screenshot dan lain sebagainya, dan ini bisa mengakibatkan apa namanya teman-teman kena masalah gitu. Yang kedua adalah sebisa mungkin tadi yang saya katakan, kalau teman-teman punya Instagram atau punya Facebook, teman-teman mau ngepost foto, sebisa mungkin matikan itunya apa namanya itu tempat yang teman-teman milih ya, tempat apa sih namanya, tempat tag teman-teman. Nah, itu cukup pengaruh karena kadang-kadang ada orang yang bisa menemukan pola dari kehidupan seseorang hanya melalui tagnya saja. Tag, oh saya sekarang ada di Bandung, saya foto terus lagi di Bandung nih, lagi rapat di mana. Nah, sebenarnya itu memberikan informasi-informasi tambahan. Jangan sampai nanti misalnya, oh saya sedang di Istana Negara nih, wah berarti kan orang punya channel nih ke apa namanya ke orang apa namanya kepresidenan, sehingga bisa nih saya eksploitasi. Nah, ini yang data-data yang seperti ini yang sebaiknya tidak perlu disombong-sombongkan ya, kasarnya seperti itu. Tapi kalau mau ya itu tanggung jawab teman-teman untuk mempertahankan diri teman-teman di dunia cyber gitu. Coba. Baik, terima kasih banyak. Jadi harus sangat berhati-hati ya, karena meskipun ada tadi ya right to be forgotten, tetap saja kalau orang sudah menyimpannya ya tetap abadi ya. Betul. Baiklah, kalau begitu yang berikutnya dari Teh Fitrianti. Terima kasih atas presentasinya yang sangat aplikatif. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan saat browsing adalah melalui VPN. Dari sisi keamanan, bagaimana jika yang digunakan adalah VPN yang bersifat gratis? Monggo. Terima kasih. VPN ini memang apa ya, kayak jadi pedang bermata dua, karena VPN ini kita membuat suatu terowongan gitu ya ke dalam pemilik VPN, dan nanti kita dilihat sebagai terowongan tersebut sehingga IP kita tidak terlacak dan lain sebagainya. Hanya saja teman-teman juga harus paham bahwa data yang teman-teman berikan atau yang teman-teman akan misalnya ke Facebook gitu ya, maka data ini kelempar ke Facebook tapi lewat terowongan tersebut, yang mana mungkin saja kalau VPN-nya ini tidak apa ya, terpercaya, tidak trusted, jangan-jangan sama dia dibuka dulu datanya. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau saya sih tidak menggarisbawahi bagian gratis atau tidak gratisnya, tapi teman-teman harus melihat performa atau melihat apa ya, apakah VPN ini trusted atau tidak trusted, penggunanya seperti apa, apakah ada orang yang datanya hilang karena menggunakan VPN ini. Karena pernah ya di dalam suatu kesempatan di Indonesia ini WA-nya nggak bisa diakses karena ada permasalahan di Indonesia Timur. Nah, terus akhirnya banyak orang yang menggunakan VPN dan VPN-nya abal-abal. Nah, menariknya ketika mereka menggunakan VPN tersebut, data ketika mereka melakukan banking, m-banking ya, itu tuh kesadap.
Dan akhirnya banyak sekali terjadi serangan-serangan ketika menggunakan VPN tersebut. Nah, makanya silahkan teman-teman cari dulu apakah dia ini trusted atau tidak, bisa bisa dilihat entah itu dari forum dan lain sebagainya. Dan kalau memang sudah trusted, ya insya Allah nggak bermasalah dia gratis atau berbayar. Baik, terima kasih. Demikian jawabannya sudah cukup jelas ya. Tetaplah berhati-hati ya. Kemudian Fariz Azmi Pratama. Terima kasih Mas Zaki atas presentasi yang diberikan. Izin bertanya, apa tindakan yang bisa dilakukan oleh orang awam jika data personalnya, misalkan scan KTP, scan KK, sudah tersebar di internet? Selain itu, bagaimana cara orang awam bisa tahu kalau suatu situs atau aplikasi bisa dipercaya untuk menyimpan data personal pengguna? Silakan. Oke. Wah, ini pertanyaannya agak susah nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sudah punya KTP atau KK atau paspor yang dilempar ke dunia maya, sebaiknya teman-teman komplain gitu ya ke BSSN atau misalnya ke Kominfo. Karena kalau misalnya teman-teman ini datanya sudah ada di sana, nggak mungkin cuma datanya teman-teman aja, gitu. Nggak mungkin ada data satu individu saja yang dilempar ke dalam entah itu dark web atau misalnya ke dalam forum tertentu. Nah, itu sangat jarang. Nah, harapan kita sih sebenarnya dengan kita mengadu ke BSSN atau ke Kominfo, tapi kayaknya kebanyakan sekarang di BSSN, jadi limpahkan ke BSSN begitu sih. Nah, kita berharap at least tempat tersebut bisa ditutup nih, biar data kita juga nggak keluar ke mana-mana gitu. Kalau misalnya ada di dalam Facebook, misalnya seperti itu, ada orang yang menyebarkan di Facebook, ya kita minta ke Facebooknya, kita report gitu, sehingga data itu bisa di take down. Dan ini cukup banyak terjadi, jadi bukan hal yang baru. Silahkan nanti kalau di Facebook ya silahkan di report di Facebook, Instagram di report di Instagram. Namun kalau di forum atau apa, lebih baik teman-teman laporkan ke BSSN. Kemudian bagaimana tahu kalau situs itu terpercaya atau tidak terpercaya? Nah, kalau di dalam suatu situs, kalau teman-teman perhatikan kalau sedang browsing gitu ya, paling aman adalah cek dulu SSL-nya seperti apa. SSL ini apa sih sebenarnya? Kalau teman-teman lihat pokoknya di pojok kiri atas di sampingnya teman-teman mau tulis HTTP apa atau tulis www apa itu ada gemboknya atau tidak ada gemboknya. Nah, at least dengan adanya gemboknya kita bisa mengatakan bahwa komunikasi saya sama server sana aman. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa komputer itu adalah punya pemiliknya siapa dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah ada di dalam sertifikat SSL-nya tersebut. Sehingga silahkan gunakan itu sebaik-baiknya. Kalau misalnya ada kita install antivirus terus dia bilang SSL-nya tidak valid nih, nah itu sebaiknya teman-teman mulai hati-hati. Kok bisa ada tempat aplikasi atau web application yang SSL-nya aja dipertanyakan oleh aplikasi antivirus gitu atau anti malware. Nah, jadi itu cara pertama bagi teman-teman untuk mengetahui apakah situs itu bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Nah, selanjutnya bijak-bijaklah atau lihatlah dengan seksama webnya itu sesuai apa tidak. Misalnya saya menulis bni.com, apakah tulisannya BNI atau jangan-jangan tulisannya adalah bn1.com. Nah, itu teman-teman harus pastikan terlebih dahulu. Karena dengan adanya teman-teman sadar bahwa itu bisa bisa dimanipulasi karena kita tuh oh yaudah yang penting tampilannya sama berarti ini benar-benar BNI. Nah, itu menjadi suatu kelemahan tersendiri gitu. Mungkin itu 2 tips dari saya untuk gitu. Baik, terima kasih. Semoga ini dapat memuaskan yang bertanya. Kalau tidak, nanti menulis saja lagi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah dari Pak Ardianto Satriawan. Kalau terkena ransomware dan kebetulan kita tidak punya backup, kita harus bagaimana? Apakah membayar ke si penjahat? Apa jaminannya apabila kita bayar, file kita akan kembali? Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Nah, memang sih ini menjadi suatu dilema sendiri.
sepengetahuan saya yang saya baca di beberapa artikel, banyak yang sudah membayar ransom ya. Karena mereka minta ransom ya, kita bayar ransom, itu tidak kembali datanya. Gitu. Jadi saya rasa sih kalau bagi teman-teman yang kena ransomware, kalau teman-teman bisa bersabar, maka tunggu sampai ada orang yang bisa ngebukanya. Jadi kadang-kadang itu kayak misalnya WannaCry, NotPetya itu sekarang sudah ada crack-nya gitu. Jadi teman-teman kalau kena WannaCry dan NotPetya yang kemarin sempat heboh, tinggal masukkan ke dalam web private key-nya public key-nya berapa, nanti sama dia sudah ada kayak password-nya apalah yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, itu kalau teman-teman bisa bersabar. Kalau enggak, saya rasa tinggal dilihat aset teman-teman apa yang ada di dalam sistem tersebut. Kalau misalnya tidak terlalu berguna gitu, mending nggak usah bayar juga. Hilang aja lah, kasarnya kita install ulang gitu. Nah, pembelajarannya apa? Pembelajarannya jangan sampai kita punya satu tempat penyimpanan di satu tempat saja. Lebih baik teman-teman bisa backup entah itu di Google Drive lah, Dropbox lah, dan lain sebagainya yang mana data-data yang menurut teman-teman ini adalah data yang penting itu selamat ketika terjadi serangan dari ransomware. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang utama adalah selalu membackup, apalagi sekarang ada banyak cloud ya, bisa sync langsung ya. Juga penyimpanan eksternal semakin murah, semakin tinggi kapasitasnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Nurul Mukhlisah. Materinya sangat menginspirasi Pak Jagi. Oh, terima kasih sudah banyak yang mendapatkan manfaat ya dari kuliah publik ini. Izin bertanya Pak, bagaimana melindungi data-data kita yang ada di sosmed agar aman dari serangan para hackers, misalnya di Instagram? Karena biasanya kalau kita buka usaha, misalkan jualan online, pasti kita harus mendeskripsikan secara detail data pribadi kita di IG tersebut, yang tentunya akan dilihat oleh publik umum. Demikian, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Memang kalau kita mengatakan keamanan dan kenyamanan ini sering-sering menjadi hal yang agak berbalik gitu ya. Kita pengennya aman, tapi kita harus nulis data-data kita yang harus diketahui oleh orang banyak dan lain sebagainya. Nah itu sangat mungkin terjadi. Nah saran saya sih kalau teman-teman memang membuka suatu usaha, terutama misalnya di Instagram ya, di IG, terus buka IG Shop lah dan lain sebagainya, silakan tuliskan data-data yang menurut saya tidak terlalu detail gitu. Maksudnya gini, mungkin teman-teman sebaiknya memiliki 2 buah handphone, yang mana handphone pertama ini untuk keseharian teman-teman dan satu lagi untuk teman-teman bekerja gitu, teman-teman jualan. Nah, ketika nanti terjadi suatu hal yang aneh yang mengatakan saya keluarga Anda lah dan lain sebagainya, tapi teleponnya di dalam telepon yang Instagramnya atau bisnisnya, berarti teman-teman udah bisa bilang dong, oh ini pasti orang yang berbohong, gitu, atau orang yang mencoba untuk melakukan scam. Nah, ini salah satu bentuk pertahanannya. Cara lain adalah mungkin ya teman-teman di dalam sistem yang teman-teman akan develop ya, kalau kasarnya pakailah Instagram, tingkat kedetailannya itu nggak perlu sampai teman-teman harus menuliskan tanggal lahir teman-teman juga kan, nggak perlu teman-teman harus menuliskan rumah teman-teman di mana kan ya. Nah itu pembelajarannya di situ. Nggak perlu juga teman-teman menuliskan nomor KTP teman-teman berapa gitu, sehingga data-data yang bersifat tadi personal, semoga sih tidak perlu kita keluarkan secara maksimal gitu. Nggak perlu nulis juga nama ibu saya siapa gitu. Jadi ini yang perlu dipastikan. Dan memang tingkat kedetailannya saya rasa nggak perlu sedetail itu juga ya. Biasanya orang ini detailnya adalah di produk saya ini kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kalau kita menulis kelemahan, harganya berapa. Nah itu cukup segitu aja, nggak usah sampai yang lain. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, data-data pribadi harus selalu dijaga untuk pribadi saja ya. Betul. Oke, yang berikutnya adalah pertanyaan dari Muniaga Ivander. Permisi Pak Jagi, karena sekarang penggunaan nomor HP yang banyak dipakai sebagai autentikasi, apakah memang sebaiknya di zaman sekarang nomor HP merupakan sebuah identitas yang harus dirahasiakan penyebarannya? Monggo.
Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita katakan sebagai harus dirahasiakan atau tidak, ini sangat bergantung sama diri kita sendiri. Sejauh mana kita ini menggunakan nomor HP kita. Karena kalau kita terlalu banyak merahasiakan juga siapa yang akan menghubungi kita jadinya ya. Padahal mungkin ada beberapa hal yang penting. Nah, saran saya sih kalau memang teman-teman mampu, maka belilah 2 nomor. Satu nomor memang untuk bisnis atau untuk keseharian, untuk pekerjaan. Satunya untuk keseharian teman-teman. Yang mana yang untuk keseharian teman-teman ini jangan disebar kemana-mana. Jangan kalau kenalan sama orang jangan dikasih gitu. Kasih yang untuk bisnis saja. Sehingga ketika nanti OTP pun OTP-nya itu yang ke tempat yang nomor yang rahasia ini. Jadi teman-teman merasa bisa relatif lebih aman dibanding kalau teman-teman harus menyebarkan nomor teman-teman yang dipakai untuk OTP, dipakai untuk misalnya OVO, dipakai untuk Gojek Pay dan lain sebagainya, GoPay gitu ya. Nah, inilah bentuk kita mempertahankan dirinya gitu. Jadi silakan kalau memungkinkan gunakan 2 gitu. Tapi apakah harus dirahasiakan? Saya rasa nggak harus segitunya, kecuali nanti kalau memang ada pemenang namanya siapa, nomor teleponnya siapa, nah itu sebenarnya nggak boleh dituliskan full nomor teleponnya gitu. Hanya orang tertentu saja yang boleh lihat. Saya rasa begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir nih dari Rizal Prayogo. Pak Zagi izin bertanya, kalau kita menyimpan file pribadi, misalkan scan KTP, KK, dan lain-lain, di Google Drive yang gratisan, misalkan Google Drive atau Dropbox, apa itu terjamin aman? Monggo. Sekali lagi sebenarnya ini bukan masalah gratis atau tidak ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam suatu sistem cloud, teman-teman bisa lihat selalu ada persyaratan yang bisa teman-teman setujui terlebih dahulu. Nah, sebenarnya sih mereka tidak terlalu peduli dengan isi kita apa, tapi memang mereka ini setidaknya kalau memang terjadi sesuatu karena mereka di Amerika tadi bisa dikatakan mereka bisa membuka data kita. Hanya saja saya rasa ya kalau teman-teman ingin merasa lebih aman, maka setiap data yang teman-teman miliki ini lebih baik di password. Nah, password ini tentu saja mungkin wah saya punya file banyak, masa passwordnya beda-beda. Nah, kalau enggak pakai file manager aja gitu, password manager. Jadi data tersebut insya Allah aman walaupun mereka bisa buka dan lain sebagainya. Nah, tentu saja sekali lagi ini bukan masalah free atau tidak free, tapi memang peraturan kalau di Amerika itu memang memperbolehkan untuk membuka data ketika dibutuhkan oleh negara. Walaupun memang banyak perusahaan yang menentang, tapi memang peraturannya di Amerika seperti itu. Belum tahu nih kalau nanti di Indonesia misalnya buat Kominfo buat suatu tempat untuk penyimpanan sendiri, repositori gitu ya. Terus apakah akan seperti apa? Nah, ya nanti tergantung sama negaranya seperti apa. Semakin baik suatu negara, maka sebenarnya negara itu mementingkan negaranya sendiri dulu gitu. Jadi ini harus hati-hati. Kalau mereka terjadi, oh ternyata yang namanya Lukman Muhammad Zaki ini kalau terlihat seperti teroris misalnya seperti itu, ya mungkin aja file drive saya itu dibuka sama mereka tuh mungkin aja, walaupun saya bayar atau saya pun gratis, mungkin aja terjadi seperti itu. Nah itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ada lagi yang baru nih dari Muhammad Irfan Muttaqin. Mohon izin bertanya Pak, saat ini banyak tersedia beasiswa pelatihan-pelatihan tertentu. Tetapi saat kita mendaftar beasiswa tersebut, kita harus daftar menggunakan NIK kita. Sedangkan tidak ada tulisan yang menjelaskan bahwa pihak panitia tidak akan menyalahgunakan data tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap beasiswa tersebut? Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih. Kalau saya rasa sih mungkin bagi teman-teman yang masih mencoba mencari ilmu gitu ya, mencari beasiswa untuk meningkatkan skill teman-teman, silakan dipertimbangkan kira-kira worth it nggak teman-teman untuk mendaftar hal tersebut. Apakah tempat pemberi beasiswa itu legitimate atau tidak gitu. Kalau memang legitimate misalnya Kominfo dan lain sebagainya, teman-teman itu pilihan teman-teman akan melakukan seperti apa. Nah,
masalah yang sering terjadi adalah karena memang di Indonesia ini belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan diri kita atau privacy ya, itu belum ada sama sekali di Indonesia, sehingga kita tidak bisa memaksakan sebenarnya suatu perusahaan itu harus, data saya nggak boleh kebuka loh gitu. Yang kita bisa protes adalah kalau sudah kejadian, data saya kebuka nih, mau gimana? Nah itu bisa dipolisikan gitu ya. Tapi kalau selama belum, nah itu nggak bisa. Nah sebenarnya sih kalau saya mungkin nanti tayangan ini bisa didengar oleh teman-teman yang ada di Kominfo dan lain sebagainya, saya menyarankan jadikan ada term and condition-nya. Di dalam term and condition ketika melakukan pendaftaran, maka sebaiknya dituliskan bahwa data yang dimiliki itu tidak akan disalahgunakan. Dan seharusnya kalau memang bisa dipaksakan seperti itu, saya rasa nanti tidak akan ada peraturan, tidak ada pelatihan-pelatihan yang meminta NIK tanpa adanya term and condition tersebut. Jadi ya semoga kedepannya kita Indonesia menjadi lebih baik lah ya dengan adanya kalau bisa didengarkan oleh teman-teman di Kominfo. Gitu. Baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi ya harus berhati-hati ya terhadap penyedianya terutama. Kemudian ada satu lagi nih, apa saja ancaman siber di tahun ini dan bagaimana antisipasi serta cara menanggulanginya. Monggo. Wah, terima kasih nih. Kalau ancaman cyber tahun ini ya, kalau saya baca di beberapa laporan masih bentuknya ada scam, ada phishing dan lain sebagainya masih banyak. Apalagi ketika kita berkata di setahun lebih kita sudah kena kena corona dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang yang akhirnya kepepet dengan cara tersebut. Contohnya saya dalam 1 bulan ini kalau nggak salah sudah dapat 6 atau 7 kali telepon tentang scamming. Jadi maksudnya orang-orang ini mengaku dari BNI lah, mengaku dari Mandiri lah, mengaku dari mana lah, dan mereka minta data-data gitu. Dan saya rasa ya sangat masuk akal karena memang sekarang pekerjaan susah ya, pekerjaan tidak banyak yang buka dan orang-orang mulai kepepet keuangan mereka sehingga mereka akan melakukan hal tersebut. Nah itu kalau kita dari sisi cyber yang pakai telepon dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat dari tren malware ini juga sebenarnya masih banyak. Hanya saja memang kayaknya ada beberapa grup malware yang merasa kasihan, orang-orang lagi susah, kenapa dibuat tambah susah. Jadi mereka banyak yang grup-grup hacker, grup-grup pembuat malware ini yang berhenti sejenak gitu untuk membuat malware atau menyerang orang-orang. Terima kasih segitu, Pak. Baik. Terima kasih. Saya buka lagi, barangkali masih ada yang akan bertanya sebelum sesi ini kita tutup. Yang raise hand belum ada lagi, yang bertanya sudah banyak sih ya ini ya, bertanyanya sudah banyak sekali. Ada satu pertanyaan itu mundur. Mana? Ada lagi? Ada di chat. Oh, ada lagi yang baru nih, Pak Sutrisno, Diskominfo Indramayu. Bagaimana pendapat Pak Zagi tentang rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi? Apakah institusi pendidikan seperti ITB dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini agak susah nih, tapi saya rasa saya pernah dengar dari Prof. Suhardi, beliau dilibatkan terkait hal tersebut. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi suatu hal yang kalau menurut saya bisa dikatakan penting, tapi kadang-kadang dikatakan juga tidak penting. Bukan berarti saya melihatnya sebagai hal yang tidak berguna, tapi kadang-kadang orang Indonesia ini orangnya terlalu terbuka sehingga kita tidak usah mengatakan bahwa Anda akan dijerat dengan hukum tertentu kalau membuka data saya, tapi saya membuka datanya sendiri gitu. Nah itu yang teman-teman juga harus semoga teman-teman nanti bisa memberitahu ke teman-teman yang lain bahwa jangan dong buka-buka data tersebut. Yang pasti yang kita harus ketahui bahwa ketika kita mengeluarkan data pribadi ke dalam dunia cyber, maka data di dalam dunia cyber ini menjadi bola liar berada di hutan, yang mana nanti ketika ada seorang bandit yang menyerang, ya kalau
gate-nya atau pertahanannya ini tidak berfungsi dengan baik, ya hilang semuanya. Nah, masuk data pribadi kita. Saya sih sangat mendukung sebenarnya data pribadi ini perundang-undangannya ada, tapi jangan jadi undang-undang yang ngaret gitu ya, yang bisa ditarik kemana-mana gitu. Ya kalau memang undang-undangnya seperti itu ya lakukan seperti itu, dan semoga orang Indonesia juga bisa aware terhadap data pribadi, itu sangat penting bagi tiap manusia gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari Ibu dan Bapak, barangkali masih ada yang akan bertanya, bisa raise hand, bisa juga langsung menuliskan di chat. Sepertinya sudah tidak ada, semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik ya. Terima kasih banyak kepada semua peserta di sini. Karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin saya kasih kesempatan untuk terakhir kali pesan terakhir dari Pak Zagi bagi kita semua. Monggo. Oke. Terima kasih. Yang pertama adalah kehadiran teman-teman ke kuliah publik kelompok keahlian teknologi informasi Sekolah Teknik Informatika ITB. Tentu saya sih berharap kita bisa terus-menerus aware terhadap permasalahan cybersecurity. Nggak usah ngomong yang muluk-muluk, tapi untuk diri kita sendiri dulu gitu. Dunia teman-teman sekarang tidak bisa jauh dari dunia cyber. Kita bangun, kita langsung buka WA, kita mau tidur, kita buka WA. Dan ini memang suatu hal yang menjadi suatu yang tidak bisa yang pasti terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga stay safe di dalam jungle yang baru ini, nama cyber jungle. Jangan teman-teman membuka sedikit pun kelemahan teman-teman ke orang lain, karena siapa tahu hanya dengan kita membuka sedikit kelemahan kita, teman-teman akan dieksploitasi oleh orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah selesai dengan semua pertanyaan. Pesan penutup juga sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami sebagai penyelenggara, dan semoga kita selalu aman ya, baik di dunia cyber dan di dunia nyata. Baiklah, kalau begitu moderator akan menutup acara ini. Salam sehat selalu. Semoga kita bertemu kembali di seri kuliah publik KKTI yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moderator izin pamit, kemudian kita akan tutup semua ini ya. Ikonnya. Mas Agi, terima kasih ya. Izin pamit. Sama-sama. Terima kasih Pak sudah hadir.